Halo teman-teman semua, perkenalkan aku adalah Fibrina Aquatica. Nah, di sini aku akan membagikan sedikit tips tentang dunia jurnalistik. Bagaimana melakukan penyiaran radio untuk para pemula ya, teman-teman. Karena di sini aku juga sambil belajar. Nah, sebelumnya perkenalan dulu. Aku adalah mahasiswa yang baru saja lulus dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Dulu sejak tahun 2018 hingga saat ini aku tergabung di Humas UNESA sebagai reporter kampus dan juga sebagai penyiar di Radio UNESA. Nah, teman-teman, kebetulan dari tulisan yang aku ambil ini adalah tulisanku sendiri tentang resensi buku SOS karya Muhammad Khoiri yang merupakan dosen di Universitas Negeri Surabaya. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyiaran adalah apa saja yang akan kita sampaikan nanti. Nah, di sini adalah resensi buku. Kita harus bisa menyebutkan identitasnya secara jelas dan juga tidak berbelit. Selanjutnya, kita bisa baca keseluruhan dari isi yang ada di tulisan atau liputan. Kemudian kita ambil dari intinya saja. Kita tidak perlu menyebutkan semuanya karena durasi di penyiaran radio itu biasanya sangat minim. Sekitar 10-15 menit saja. Nah, biasanya kita harus mengambil yang benar-benar penting dan juga bisa menyampaikan dengan mudah kepada para pendengar ya, agar para pendengar nanti tidak bingung. Kemudian kita baca keseluruhannya, kita ambil intinya, lalu kita bisa siap-siap untuk melakukan penyiaran. Nah, itu bisa ditulis. Jika sudah terbiasa nanti bisa langsung disiarkan secara otodidak ya. Jadi tidak harus menulis kalau sudah bisa mengerti dan juga memahami apa yang akan disiarkan. Nah, contohnya jadi seperti ini, teman-teman. Pertama kita melakukan intro dulu. Seperti ini contohnya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fibrina Aquatica. Di sore hari ini saya akan mengulas tentang resensi buku SOS Sapa Ora Sibuk karya Muhammad Khoiri. Nah, seperti itu tadi contoh intronya. Kemudian kita bergeser ke bagian isi. Di bagian isi kita langsung kepada intinya. Inti yang akan disampaikan kita tidak perlu menyebutkan semuanya. SOS Sapa Ora Sibuk. Menulis dalam kesibukan, buku karangan Muhammad Khoiri ini menjadi buku yang memberikan resep atau racikan yang dikemas secara menarik mengenai kegiatan menulis di tengah kesibukan. Nah, sampai situ saja. Kita bisa langsung lanjut ke bagian akhirnya karena biasanya diambil adalah bagian awal. Kita bisa beri warna nanti seperti ini. Nah, langsung kita menuju ke yang akhir. Munculnya anggapan menulis dalam kesibukan yang dinilai sulit serta solusi dalam anggapan itu membuat buku ini patut untuk dibaca siapapun yang masih merasa kebingungan dengan memulai tulisan. Nah, dari situ stop. Kita bisa improvisasi ya teman-teman untuk cara menyiarkannya. Sesuai dengan gaya teman-teman sendiri bisa. Nah, kenapa di sini hanya bagian awal dan akhir? Karena itu biasanya yang bagian penting ya. Penting itu di awal dan juga di akhir, atau bagian awal saja juga tidak apa-apa. Kemudian kita bergeser ke paragraf selanjutnya. Kita cari yang penting juga. Nah, di sini misal yang penting adalah ini. Buku ini juga selalu mengingatkan. Sebenarnya kita bisa ambil bagian apapun yang menurut kita penting ya teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung. Bagian selanjutnya juga dengan intonasi yang sama. Buku ini juga selalu mengingatkan kepada para pembacanya bahwa menulis itu menjadi suatu wadah penting dalam sejarah manusia. Sampai situ saja. Nah, di sini kenapa tidak usah disebutkan karena itu akan membuat pendengar menjadi kebingungan karena terlalu banyak dan bertele-tele kalimatnya. Jadi sampai sini saja ya. Yang ini tetap warna hitam. Karena biasanya di suatu ruangan radio itu akan disediakan PC atau komputer yang mana kita bisa membaca secara langsung begitu ya. Kemudian selanjutnya kita juga cari bagian yang penting. Nah, di sini
Yang bagian penting saya ambil yang ini. Kita sebutkan dengan intonasi yang sama juga. Menulis dalam kesibukan memiliki 17 strategi. Menulis dalam kesibukan memiliki 17 strategi yang siap mengantar pembacanya agar menjadi lebih handal dalam menulis. Seperti itu saja, karena kita tadi kembali lagi bisa melakukan improvisasi ya teman-teman. Kemudian langsung ke bagian selanjutnya, kita cari yang penting juga. Bagian awal saya ambil. Dalam buku ini, Muhammad Qoyri juga tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa kesibukan bukanlah suatu yang harus dikeluhkan. Nah, seperti itu. Jadi intonasinya kita buat mengikuti dengan apa yang dibacakan ya. Kalau urgent, kalau penting, kalau happy, kalau sedih juga sedih, seperti itu teman-teman. Kita langsung ke selanjutnya juga. Kita cari yang penting. Misalnya saya ambil yang awal ya. Langsung kita sebutkan dengan intonasi yang sama. Melalui 17 strategi yang ada, Muhammad Qoyri berusaha membuat tiap-tiap strategi yang tertulis menjadi lebih jelas dan efisien. Seperti itu teman-teman, bisa lakukan improvisasi lagi. Selanjutnya, ini yang terkait tes PISA, karena di sini huruf besar semua ya, ada singkatan, jadi itu pasti penting. Kita langsung ambil aja. Saya ambil 2 kalimat di sini, tapi tetap disusun dengan efisien dan juga bisa diimprovisasi. Penulis mengajak pembaca untuk menggelorakan kebiasaan membaca agar ranking Indonesia dalam tes PISA bisa berubah drastis. Nah, ini ada tipe ya, drastis ya. Sangat memprihatinkan karena Indonesia menempati ranking 64 dari 65 negara dalam hal reading literasi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu nanti sampai ke terakhir. Ya, sampai ke sini juga. Jadi langsung saya persingkat waktunya ya. Saya langsung ambil secara keseluruhan bagaimana cara menyiarkannya. Baik. Langsung intro ya, teman-teman. Selamat sore para pemirsa. Maaf. Selamat sore para pendengar setia, kembali lagi bersama saya Fibrina Watika. Nah, kali ini saya ingin membagikan sedikit resensi dan cuplikan tentang buku SOS, Sapa Ora Sibuk, menulis dalam kesibukan karya Muhammad Qoyri. SOS, Sapa Ora Sibuk merupakan buku tentang menulis dalam kesibukan. Buku karangan Muhammad Qoyri ini menjadi buku yang memberikan resep atau racikan yang dikemas secara menarik mengenai kegiatan menulis di tengah kesibukan manusia. Munculnya anggapan menulis dalam kesibukan yang dinilai sulit serta solusi dalam anggapan itu membuat buku ini patut untuk dibaca siapapun yang masih merasa kebingungan dalam hal menulis. Buku ini juga selalu mengingatkan kepada para pembaca bahwa menulis menjadi wadah penting dalam sejarah manusia. Menulis dalam kesibukan ini juga memiliki 17 strategi yang siap mengantar pembaca agar menjadi lebih handal dalam menulis. Dalam buku ini, Muhammad Qoyri juga tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa kesibukan bukanlah sesuatu yang harus dikeluhkan. Melalui 17 strategi yang ada, Muhammad Qoyri juga berusaha membuat tiap-tiap strategi menjadi lebih jelas namun efisien. Penulis juga mengajak para pembaca untuk menggelorakan kebiasaan membaca agar ranking Indonesia dalam tes PISA bisa berubah drastis. Sangat memprihatinkan karena Indonesia menempati ranking 64 dari 65 negara. Sampai situ, kemudian dalam hal penutupannya kita bisa improvisasi juga teman-teman. Baik pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan sedikit resensi ulasan tentang buku SOS. Nah, teman-teman, saya juga perlu ingatkan bahwa biasanya nanti akan ada sesi editing pada saat kita record atau rekaman tentang suatu tulisan atau ulasan. Namun yang perlu diperhatikan adalah sudah handal atau profesional saja. Jadi untuk teman-teman yang pemula dan juga masih belajar untuk cara melakukan penyiaran, ada baiknya jika ingin melakukan penyiaran langsung harus benar-benar dipersiapkan